Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Osidraini. Saya mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Di sini, saya ingin memberitahu informasi tentang stunting. Sebelum kita mengetahui stunting lebih lanjut, yang pertama kita harus tahu adalah apa sih itu stunting? Stunting adalah kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Nah, setelah mengetahui apa itu stunting, sekarang kita harus tahu lagi penyebab dari stunting. Yang pertama, kurangnya asupan gizi pada anak dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, anak sering sakit terutama diare, campak, TBC, dan penyakit infeksi lainnya. Dan yang ketiga, keterbatasan air bersih dan sanitasi. Yang keempat, ketersediaan pangan dan tingkat rumah tangga yang rendah. Yang kelima, pola asuh yang kurang tepat. Kemudian, kita harus tahu lagi tanda dan gejala dari stunting. Apa saja sih tanda dan gejalanya? Yang pertama, tinggi anak di bawah rata-rata. Yang kedua, terjadi gagal tumbuh. Yang ketiga, perhatian dan memori yang rendah. Yang keempat, menghindari kontak mata. Yang kelima, lebih pendiam. Sekarang, kita harus tahu apa sih dampak stunting itu? Dampak stunting terbagi dua. Yang pertama, dampak jangka pendek, dan yang kedua, dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dari stunting yaitu peningkatan kejadian terkena penyakit dan kematian, penurunan kognitif atau aktivitas mental, penurunan kapasitas motorik atau gerakan, penurunan verbal atau bahasa pada anak, dan peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan dampak jangka panjang pada stunting yaitu perawatan lebih pendek pada saat dewasa, peningkatan obesitas dan penyakit lainnya, penurunan kesehatan reproduksi, kurangnya kapasitas belajar dan kinerja sekolah, serta penurunan produktivitas dan kapasitas kerja. Nah, sekarang kita harus tahu ya, apa saja sih hal-hal yang dilakukan untuk mencegah stunting pada ibu hamil. Yang pertama adalah minum suplementasi besi folat. Yang kedua, makan makanan tambahan pada ibu hamil kekurangan energi kronis. Yang ketiga, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. Yang keempat, memberi kelambu berinsektisida dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria. Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah stunting pada ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan yaitu: yang pertama, mendorong inisiasi menyusui dini atau IMD melalui ASI jolong atau kolestrum. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif pada usia 0-6 bulan. Yang ketiga, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, imunisasi dasar. Dan yang kelima, memantau tumbuh kembang anak. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting pada ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan yaitu: yang pertama, mendorong penerusan pemberian ASI sampai umur 23 bulan. Yang kedua, memberi makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan untuk melengkapi gizi anak. Kemudian yang ketiga, menyediakan obat cacing. Yang keempat, menyediakan suplementasi zinc. Yang kelima, melakukan fortifikasi atau menambahkan zat besi ke dalam makanan. Yang keenam, memberikan perlindungan terhadap malaria. Yang ketujuh, imunisasi lengkap. Dan yang kedelapan, pencegahan diare. Penuhi kebutuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Stop stunting pada anak Indonesia. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang stunting. Assalamualaikum.
wabarakatuh.